hari ini kami datang dari warga Kampung Bayam Ya. untuk menghadiri di kantor wali kota Ya. Untuk pertemuan bersama dengan Jakpro Ya. dan Pemprov DKI Jakarta mengenai rencana bahwa hari ini ada sosialisasi penandatanganan dan penyerahan kunci untuk warga Kampung Bayam. Terima kasih Pak Adi. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang saya mewakili saudara-saudara saya supaya lebih jelas. Jadi Pak Adi, yang pertama saya simpulkan, Bapak Ibu terhitung mulai tanda tangan usul 2, Bapak Ibu masuk kemudian ke usul, berarti sampai dengan bulan Desember itu tidak ada yang dibayar oleh warga. Itu pertama ya. Betul Pak Adi? Betul. Ya betul Pak. Cek. Betul Pak. Betul ya. Itu satu. Jadi sampai 6 bulan ke depan warga udah masuk itu dari dibayarkan. Itu pertama. Kemudian kedua, saya pastikan lagi Pak Adi bahwa 6 bulan ke depan sampai Desember itu yang tidak dibayar oleh warga itu tidak dihitung utang. Betul Pak. Nah, oke. Terus kemudian bagaimana dengan lahan pertanian? Tadi Pak Adi menjelaskan, seandainya nih Bapak Ibu sudah di sana, boleh nggak jadi PJLP atau pegawai JIS yang dibayar UMR gajinya? Silakan, boleh nggak? Jawabannya ada dua. Yang pertama boleh, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya dong, sama dimanapun sama, tetap berlaku. Sesuai syarat ketentuan itu kalau bahasa sekarang. Itu. Oh silakan. Ya silakan. Oke. Baik, berarti yang hal yang keempat, Bapak Ibu, jadi gini, namanya HPPO, hunian pendukung pekerja operasional. Bapak Ibu, kalau bahasa gampangnya, bahasa singkatnya itu mes. Ya. Betul ya? Paham ya Bapak Ibu, itu mes. Dimanapun kita kerja, kalau memang kemudian perusahaan itu memberikan tempat tinggal, kita sebut gampangnya itu mes. Jadi Pak, Bu, ini biar ini Pak Adi biar jelas. Jadi warga kami nih, saya mewakili warga kita, warga kami yang tinggal di mes itu, bilangnya mes aja kali ya Bapak Ibu. Lebih enak ya HPPO kan? Oh hunian. Dalam draft kontraknya itu disebut adalah unit kampung susun Bayam ya, tapi tidak di. Bapak Ibu, apapun sebutannya, ini bahasa saya aja, biar gampang, gitu aja, ya. Unit itukah, hunian itukah, atau mes itukah? Saya cuma ingin menegaskan warga saya nih Pak Adi, yang masuk di rusun lagi, mes lagi itu ya. Hunian Pak. Hunian lah, hunian itu. Hunian ya, hunian. Boleh kan terjadi JIS? Boleh. Sepanjang ketentuan berlakunya dipenuhi, silakan. Oke. Dan kita sudah buktikan Pak. Ya. Kita sudah buka. Silakan. Dibayar UMR. Ya dibayar Pak. Selain itu, kalau misalnya mereka punya perkebunan, di situ masih bisa jalani. Pasti itu adalah hak dari penghuninya. Oh. Jadi kami tidak mau cawe-cawe Pak, karena ini haknya saudara-saudara kita berupaya. Ini saya nggak berdramatisir ya. Dibangun, dibangun, Pak Gubernur mau kasih jalan, hormati, dikasih jalan, udah. Jadi gini, saya ini warga saya. Jadi warga saya Pak Adi dikasih rusuk, dikasih hunian, oke? Dikasih pekerjaan, betul? Betul Pak. Kemudian yang mau kerja di situ dikasih pekerjaan, dibayar UMR. Kalau masih mau berkebun sesuai dengan habitat awalnya, masih boleh? Boleh. Boleh. Ya. Oke. Ya, nanti mekanisme berkebunnya apakah masih tetap milik masing-masing atau bagaimana? Silakan. Ya. Khawatir nanti nih, khawatir ya teman-teman warga saya. Oh, nanti maaf. Awalnya itu aku boleh kita belakangnya enggak, betul? Betul. Begitu? Ya, silakan Pak Adi jawab.
saya jawabnya sederhana. Kami Jakpro sudah bertemu dengan penyerap hasil daripada perkebunan perikanan itu, sudah bicara. Tinggal hasilnya di mana dan bagaimana itu akan disalurkan. Itu tugasnya Jakpro. Misal kita punya dana ya segala macam. Hasilnya itu nanti dikirim ke sana. Bentuknya apa? Koperasi. Kami sedang bersiap bicara dengan dinas koperasi. Nanti akan ada koperasi yang nanti diurus. Jadi kami itu lebih ke arah ini menjembatani semua ini Bapak Ibu sekalian. Kalau disalahartikan, yaitu proses. Tuhan yang tahu lah hatinya dari mana. Cuma itu loh. Nggak ada hak. Oke, baik Pak Adi, saya tegaskan lagi. Jadi selain warga dan hunian boleh bekerja di JIS, kemudian mendapatkan upah UMR, kemudian masih berhak untuk mengelola pertanian. Terus kemudian pihak Jakpro juga menjembatani menampung hasil pertanian, hasil perkebunan warga saya ini untuk kemudian didistribusikan, dijual ke BUMD kita, misalnya yang dan sebagainya gitu. Pak. Ada lagi? Ada. Jadi begini, Bapak-bapak, saya mau tegaskan satu hal lagi. Jakpro tidak akan mengambil sepeser pun hasil yang dihasilkan oleh hasil yang Bapak sudah tanam, Bapak tumbuhkan bibit, itu hak Bapak-bapak. Tapi kenapa Jakpro mengawasinya? Tujuannya supaya hasil itu jadi berdaya buat Bapak Ibu sekalian. Jangan ada orang yang tidak berkepentingan ngambil keuntungan itu. Oke, baik. Nah, terus yang kedua, ini Pak. Untuk yang bekerja, apakah Jakpro mau sepanjang ketentuan sebagai pekerja dipenuhi? Kami siap. Itu sudah komitmen sejak awal. Kalau ketentuannya disetujui, semuanya ikut, Tuhan boleh. Kita akan cari tempat. Di mana? Karena memang itu sudah jadi kesepakatan waktu itu. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan lagi? Akan penjelasan dari Pak Adi dan tadi Pak Wali Kota untuk memastikan keberadaan kami. Kami dari warga Kampung Bayan yang saat ini ada di Nagrak, kami sepakat untuk masuk Kampung Bayan dengan menandatangani kontrak karena ada poin 1 yang menyebutkan sekolah ini akan dialihkan ke dinas perumahan dan kami diberi kesempatan untuk duduk bareng dan diskusi lagi. Dan kami harap ini tidak hanya sekedar jadi wacana ya, ini bisa disaksikan dan direkam gitu loh Pak. Dan kami sepakat 67 yang ada di Nagrak melalui proses, tapi tidak langsung gini ya Pak, proses Pak, kami perlu proses karena ada anak-anak sekolah yang harus kami pikirkan dan kami pindahkan juga Pak. Itu aja. Dan kami mengucapkan terima kasih buat Pak Wali Kota, Pak Gubernur dan dari Jakarta sendiri Ini kita akan oleh seluruh pihak, Bu Sestri dengan Pak Adi dari Jakpro. Semoga kami berkah bagi kita semua. Ya, selamat Mas
Ya, akhirnya setelah bertahun-tahun terlunta-lunta tanpa nasib yang jelas, warga Kebun Buayam dengan Jakpro akhirnya hari ini sepakat untuk menandatangani kontrak menyewa bangunan Kampung Susun Bayam. Ada beberapa poin yang akhirnya Jakpro mau mengakomodir. Yang pertama terkait dengan besaran tarif. Yang pertama, Jakpro mengakomodir ada pembebasan selama 5 bulan dari bulan Agustus sampai Desember. Itu akan dibebaskan. Nah, di dalam waktu itu ada proses peralihan kepemilikan bangunan yang sekarang dipegang oleh Jakpro itu akan dilimpahkan kepada Pemprov DKI. Nah, selama proses itu di warga mendapatkan pembebasan biaya untuk sewanya. Lalu kemudian kalau seumpama terjadi pemunduran tidak terjadi pengalihan segera di bulan Januari, maka akan ada musyawarah ulang terkait dengan besaran tarif. Tapi pada dasarnya Jakpro menetapkan tarif 1.700.000 dan itu dijadikan dasar untuk bagaimana Jakpro menyediakan subsidi untuk warga. Dan berdasarkan kesepakatan ini, kontrak tersebut, warga akan segera pindah menghuni di Kampung Susun Bayam dan difasilitasi Jakpro untuk nanti mobilisasi barang-barang. Nah, hal yang lain juga dijanjikan wali kota bahwa anak-anak yang sudah terlanjur pindah ke daerah Marunda maupun di Cilincing itu akan difasilitasi untuk pindah di sekolah baru di sekitaran JIS, termasuk untuk perpindahan dari warga yang selama ini menghuni di rusun maupun di luar itu akan difasilitasi mobilisasi oleh Jakpro.